Polemik antara Wenny Aryani dan Rezky Aditya masih terus bergulir panas. Ya, hingga kini Wenny masih terus menggugat suami Citra Kirana itu atas pengakuan anak yang ia lahirkan 8 tahun lalu itu. Namun, lagi-lagi kekecewaan harus dirasakan oleh Wenny lantaran Rezky kembali tidak menghadiri sidang mediasi untuk kedua kalinya yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin. Lantas benarkah sampai saat ini pihak Rezky sebenarnya memang belum mengetahui apapun terkait gugatan pengakuan anak yang dilayangkan oleh Wenny? Benarkah pula Wenny merasa dipermainkan sehingga akan dengan tegas menempuh tes DNA untuk mendapatkan pengakuan dari Rezky? Lantas apa sebenarnya yang menjadi motif dari Wenny yang tiba-tiba muncul di tengah kebahagiaan Rezky dengan Citra Kirana? Dan benarkah pula Wenny menuntut Rezky sebesar 17,5 miliar rupiah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rasa kecewa kembali dirasakan oleh Wenny Aryani, perempuan yang mengaku telah memiliki anak dari Rezky Aditya. Pasalnya, tepat pada Rabu 28 Juli 2021 kemarin, Rezky Aditya mangkir dari sidang mediasi kedua atas gugatan pengakuan anak yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Bukan karena sengaja, namun menurut keterangan, Rezky tidak dapat hadir karena alasan sakit. Atas hal tersebut, Wenny mengaku kecewa lantaran permasalahan antara dirinya dengan Rezky semakin berlarut. Namun, ia tetap mendoakan untuk kesembuhan Rezky dan berharap akan dipertemukan dalam sidang mediasi ketiga. Lantas, benarkah Wenny merasa seolah dipermainkan oleh Rezky Aditya dalam gugatan atas pengakuan buah hatinya itu? Jalan ada yang ditutup. Iya, di sebelah. Iya, kalau sama. Sedikit kecewa ya, karena kan makin berlarut-larut, nggak dipermainkan, nggak mungkin. Ini salah satu proses yang harus jalanin. Mudah-mudahan sih Rezky cepat sembuh ya. Ya, amin. Jadi bisa melanjutkan sidang lagi. Balik lagi, ada atau tidak ada pengakuan, Keke adalah anak saya, darah daging saya. Tapi paling tidak saya di sini punya tanggung jawab sebagai seorang ibu untuk mengungkap kejelasan status anak saya. Kalau mengakui ya, saya senang ya, artinya anak saya punya status hukum yang jelas. Tapi kalau tidak diakui, balik lagi, Keke anak saya. Dipermainkan nggak mungkin, ini salah satu proses yang harus jalanin. Mudah-mudahan sih Rezky cepat sembuh ya. Ya, amin. Jadi bisa melanjutkan sidang lagi. Terkait sidang yang kembali tertunda, tim Intens Investigasi pun secara langsung meminta konfirmasi kepada kuasa hukum Rezky Aditya. Namun, saat ditemui, mereka pun enggan untuk membuka suara terkait apa yang tengah terjadi dengan kliennya tersebut. Di sisi lain, Wenny merasa bahwa sidang gugatan pengakuan ini bak berjalan di tempat. Pasalnya, kuasa hukum Rezky terus bersikap seolah kliennya tidak tahu menahu tentang gugatan yang diajukan oleh Wenny. Padahal sebelumnya, Wenny sempat mencoba menghubungi lewat jalur kekeluargaan, namun Rezky pun tidak merespon permohonan tersebut sehingga ia menempuh jalur hukum. Nanti ya, ada waktunya ya. Ada berapa?
Sepertinya tadi kayak ngulang-ngulang agenda yang kemarin gitu. Kuasa hukum tergugat seakan-akan mengatakan tergugat nggak paham ini perkara apa sih, seperti itu. Jadi kami sebagai penggugat kan sebelumnya sudah memberikan surat juga melalui kuasa hukum yang pertama. Nah, surat itu kami mau menyampaikan klarifikasi adanya permasalahan ini. Kuasa hukum yang baru menyampaikan bahwa kliennya nggak tahu apa-apa. Makanya kami agak sedikit kelihatan Kecewa tegang ya. Tegang dan kecewa. Iya, kecewa sangat karena sebelum kami mengajukan gugatan pasti kami melakukan somasi, istilahnya bukan somasi yang peringatan tapi mohon klarifikasi tentang permasalahan yang disampaikan klien kami. Sampai 4 kali kalau nggak salah kami melakukan surat menyurat, ya tidak ada tanggapan. Oleh sebab itu kami mengajukan gugatan ke pengadilan, seakan-akan menyampaikan kliennya nggak tahu apa-apa, kaget. Pembicaraan sudah. Bahkan sebelum klien saya ini datang ke saya, itu mereka secara kekeluargaan sudah pernah mencoba menelpon orang tuanya Reski, tapi menurut klien saya malah diblok. Harapan Weni untuk bertemu dengan Reski masih terus berlanjut ke sidang mediasi ketiga yang akan segera digelar 4 Agustus mendatang. Lantas benarkah jika tak kunjung menemukan titik temu, ia akan dengan tegas menempuh tes DNA untuk mendapatkan pengakuan dari Reski? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Meski diterpa berbagai hujatan dari sejumlah orang, tak lantas menyurutkan tekad Weni untuk mengejar pengakuan Reski sebagai ayah dari buah hatinya. Tak hanya sekedar muncul dan cuap-cuap untuk meminta pertanggungjawaban, Weni lewat kuasa hukumnya juga mengaku punya bukti-bukti dan sejumlah saksi yang mengetahui hubungan kliennya dengan sang aktor di tahun 2012 hingga 2013 lalu. Segala upaya mulai dari jalan kekeluargaan hingga akhirnya menempuh jalur hukum semata-mata dilakukannya demi sang buah hati tercinta. Lantas, seperti apa tanggapan Weni jika ia tidak akan pernah mendapat pengakuan dari Reski? Sebelum pakai kuasa hukum pernah, cuman sekarang nggak pernah lagi. Apa komunikasi apa? Kerabat saya sih coba telepon ke pihak sana, cuman tidak ditanggapi. Insya Allah dari awal siap. Karena yang kita kejar kan pengakuan DNA itu aja ya. Kasihan anak-anak aja di rumah kan nungguin selama proses ini. Garis besarnya dia tahu. Balik lagi, ada atau tidak ada pengakuan, Keke adalah anak saya, darah daging saya. Tapi paling tidak saya di sini punya tanggung jawab sebagai seorang ibu untuk mengungkap kejelasan status anak saya. Pengakuan Weni untuk mendapatkan pengakuan Reski atas anaknya masih akan berlanjut di Pengadilan Negeri Tangerang lewat sidang mediasi yang rencananya digelar 4 Agustus mendatang. Di momen inilah akan menjadi kesempatan terakhir bagi kedua belah pihak untuk bermusyawarah. Lantas benarkah jika dalam sidang mediasi ketiga nantinya masih belum ditemukan kesepakatan, pihak Weni akan mengajukan tes DNA untuk membuktikan kebenaran sehingga Reski tidak bisa lagi mengelak. Kalau dibilang terakhir ya, karena itu kan ada hakim mediator, jadi bukan kami yang menentukan itu terakhir apa bukan. Tapi kebiasaannya sih 30 hari ya. Kalau misalnya nanti mediasi tidak tercapai ya, kita tetap minta ajukan deh. Mendatangi tidak, karena kan ada etikanya ya kan. Beliau sudah berkeluarga juga. Jadi mungkin dari pihak-pihak saya yang terkait, sekarang kan sudah diwakilkan oleh Mas Ferry. Tes DNA itu kan kalau secara umumnya kan sukarela ya, kan nggak bisa dipaksa, kecuali dengan adanya perintah pengadilan. Jalan terakhir ya Bang? Iya, itu juga jalan terakhir tes DNA.
Lantas, apa sebenarnya motif dari Weni yang tiba-tiba muncul di tengah kebahagiaan Reski dengan Citra Kirana? Dan benarkah Weni juga menuntut Reski sebesar 17,5 miliar rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tidak dipungkiri kemunculan Weni Aryani, bak terpaan badai dahsyat dalam rumah tangga Reski Aditya dan Citra Kirana. Ya, pasangan yang menikah pada 1 Desember 2019 lalu ini memang tengah diselimuti kebahagiaan dengan hadirnya buah cinta mereka yang akan berumur 1 tahun bulan Agustus nanti. Lantas seperti apa perasaan Reski Aditya saat seorang wanita muncul dan meminta pertanggungjawaban atas anaknya? Kadang diam itu bisa dianggap memang mengakui kesalahan. Diam itu mengakui kalah. Nah, kan gitu. Tapi kalau dari sisi kami, itu sih pada dasarnya itu diam itu bukan berarti itu. Karena nomor satu adalah ini kan masalah kasus yang berkaitan dengan nasib anak katanya kan gitu kan. Jadi nanti itu kan akan dampaknya kan hebat gitu. Kalau nanti berkaitan mau nanti ternyata terbukti atau tidak, ini nggak mau mendahului ya. Tapi bagi anak di bawah umur ini kan kasihan nanti. Jadi makanya kita lebih baik sih nanti berproses aja deh di pengadilan gitu. Kalau mengenai masalah pembuktian, kan mereka bilang mereka ada bukti-bukti mengenai masalah hubungannya. Tapi kuasa hukum mereka juga menyampaikan bahwa hubungan ini tidak ada ikatan pernikahan. Makanya kita kan nggak mau terlalu nanggapin yang terlalu detail. Karena apa? Ini kan masalah sensitif ya. Karena kan berhubungan dengan anak bawah umur lah gitu kan. Dan yang belum tentu dia atau tidaknya gitu. Nah, jadi kalau berbicara masalah faktanya kan memang ada yang menuntut gitu kan kepada klien kita, klien kami kan, ada Reski. Nah, cuma ini sekarang ini kan kondisinya kan sudah diajukan gugatan, ya, sudah diajukan gugatan dan kita ya tinggal tunggu aja nanti di pengadilan. Aku nggak mau terlalu ikut campur ya sebenarnya, karena itu kan rumah tangga masing-masing gitu kan. Maksudnya Kak Citra pun orangnya dia tegas sih, dia bijaksana, terus dia dewasa juga. Aku yakin kok pasti dia lebih tahu lah gimana cara mengatasi. Kalau kaget, pastilah kaget, namanya keluarga kan. Cuman tapi pasti di balik itu semua ada hikmahnya kok, ada hikmahnya. Terus kan Allah juga nggak akan uji hambanya nggak di luar batas kemampuannya. Jadi dan aku pun yakin pasti Kak Citra akan dapat yang jauh lebih baik. Maksudnya dalam jauh lebih baik itu dari kesedihannya sekarang pasti kan bakal ada kebahagiaan nanti. Kalau mengakui ya saya senang ya, artinya anak saya punya status hukum yang jelas. Tapi kalau tidak diakui, balik lagi, Keke anak saya. Di tengah permasalahan yang terus bergulir, publik pun jadi bertanya, mengapa Weni baru muncul sekarang ini di saat Reski tengah menikmati kebahagiaan rumah tangganya dengan Citra Kirana. Tak hanya sekedar pengakuan, dalam gugatannya, Weni pun meminta pertanggungjawaban Reski untuk menafkahi buah hatinya. Lantas, apa sebenarnya menjadi motif dari Weni yang tiba-tiba saja muncul di tengah kebahagiaan Reski Aditya dengan Citra Kirana? Dan benarkah Weni menuntut Reski uang nafkah sebesar 17,5 miliar rupiah? Reski Aditya kan digugat oleh Weni Aryani Lestari, gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak mengakui anak Weni, mengajukan gugatan pengakuan anak sekaligus minta nafkah bagi anak selama dia menelantarkan dan selama kedepannya. 7.560.000.000 rupiah material. Material 7 miliar 560 juta sampai dewasa. Apa yang diminta oleh penggugat itu dalam mediasi itu seperti apa yang
tertera di dalam petitum gugatannya. Gitu. Jadi minta supaya anak dari hubungan suami istri dengan tergugat ini diakui sebagai anak dari tergugat. Saya terus terang hanya di pengakuan saja. Kalau misalnya itu diikuti oleh nafkah, sewajarnya ayah menafkahi seorang anak saya. Aja sih. Jadi kita tidak terpatok pada nilai segala macam. Di dalam tuntutan itu ada, tapi kan kita tidak berpatok di situ. Ini kan masih mediasi, Iya, kita Mas. kembalikan Nah, kalau lagi iya, kemampunya, dalam ikhlasnya. mediasi ya. Iya. Nah, tapi itu juga bukan prioritas. Prioritas kita tetap pengakuan. Karena kenapa akhirnya baru bersuara gitu, baru di saat posisi nanti sudah punya anak dan istri ya? Ya, pertama memang saya perkara ini saya baru dapat ya. Perkara ini memang saya baru dapat sekitar 4 bulan yang lalu. Dan yang kedua juga, itu juga pertanyaan yang sama juga yang pernah saya tanyakan sama klien saya, kenapa baru pada saat ini ya. Menurut singkatnya jawabannya dia, ya pertama, selama ini dia sudah diam terlalu lama. Pertama diam terlalu lama, yang kedua juga dia memikirkan masalah anaknya yang mau sekolah. Gitu. Kenapa? Karena anaknya juga butuh kejelasan siapa ayahnya. Gitu. Karena di samping butuh kejelasan juga, anaknya itu sudah mulai bertanya lah. Sudah mulai bertanya siapa ayahnya. Nah, jadi klien saya itu benar-benar mempermasalahkannya baru sekarang ini ya karena dia benar-benar ingin menuntut pengakuan anak. Diam dulu, sebelum diam itu karena memang sudah kesepakatan dengan Reski atau? Oh tidak. Dia diam itu dalam arti ya dia menunggu itikat baik dari si Reski. Karena kebetulan juga klien saya juga kan dia juga ada kerjaannya dia sendiri, jadi mungkin dia juga sibuk atau apa, dan dia juga ngerasa masih bisa untuk menghandle anaknya sendiri kan gitu. Tapi makin lama anak makin besar, beberapa hal itu yang dia tidak mungkin bisa dia handle, kayak seperti contoh masalah nama ayah untuk di akte kelahiran, terus juga untuk masalah sekolah itu kan butuh nama ayah, nama orang tua. Nah, hal-hal kayak gitu kan dia mungkin tidak bisa dia jalani sendiri. Jadi di samping itu juga dia ngerasa juga tidak mudah untuk mengungkapin permasalahannya dia ini keluar. Jadi butuh benar-benar dia tuh butuh pertimbangan, butuh masukan, butuh pemikiran yang benar-benar harus matang. Mungkin kebetulan baru di tahun inilah dia mempunyai kekuatan untuk berani mengungkap semua ini. Karena bagi perempuan ini bukan hal mudah ini. Saya rasa bukan hanya klien saya saja. Pasti mungkin perempuan yang lain juga kalau mengalami hal yang sama dengan klien saya ini mungkin akan melakukan hal yang sama juga. Yang terbaik aja, semoga hasilnya juga bisa win-win buat dua-duanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.